Tren penjualan produk baru sangat bagus sekarang. Tapi apa yang kita lakukan? Kita masih di tempat yang sama. Saya pikir saat kita rapat berikutnya, kita perlu meninjau ulang pengadaan lini produksi. Xiao Rui ini sangat mungkin. Tapi dengan jumlah uang sebesar itu, saya masih harus setuju dengan ayah saya. Kamu adalah presiden grup. Kamu punya hak untuk membuat keputusan ini. Presiden saya akan turun jabatan pada rapat pemegang saham berikutnya. Keluar dari manajemen hanyalah masalah waktu. Kalau begitu jangan turun jabatan. Siapa yang punya kemampuan? Dia yang layak duduk di kursi itu. Ayahmu punya sedikit lebih banyak saham, tapi dia sendirian. Mari kita ajak lebih banyak pemegang saham utama. Ini akan berhasil. Lihat berapa hari Ouyang tidak datang bekerja. Apa dia punya sedikit kesadaran sebagai pemimpin? Jika ini terus berlanjut, grup OU akan hancur. Xiao Rui. Saya khawatir suatu hari, di bawah kepemimpinan Ouyang, grup OU akan hancur perlahan-lahan. Saya khawatir kamu akan menyesal nanti. Kamu menyesal karena tidak berdiri hari ini, untuk memikul beban ini. Tentang hal ini, saya tidak ingin membahasnya lagi. Begitu saja. Lagi pula saya sudah mengatakan apa yang harus saya katakan. Halo. Bagaimana kondisi Lin Siguo? Masih koma. Kamu tenang. Tidakkah kamu takut dia akan bangun? Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Kita hanya bisa berdoa sekarang agar dia tidak bangun. Apa doa bisa bekerja? Apa yang harus kamu pikirkan sekarang adalah bagaimana mencegahnya untuk bangun. Selain itu, melihat bahwa Ouyang akan segera duduk dari kelompok OU, dia pasti akan memecatmu dari perusahaan lebih cepat atau lambat. Namun, sebelum rapat pemegang saham perusahaanmu, jika OU Changlin terlibat skandal, itu seharusnya membantu kamu dan OU Rui. Skandal apa? Tentang wanita. Halo. Halo Nona Lin. Saya Xiaori dari Departemen Personalia OU. Bisakah kamu datang hari ini untuk menyelesaikan prosedur pengunduran diri? Mengundurkan diri? Aku tidak berniat mengundurkan diri. Ini adalah perintah Tuan OU. Tuan OU yang mana? Ouyang Tuan OU. Halo, silakan masuk. Halo Nona Lin. Saya Siram Peng Tuan Li. Menemani ayahmu 24 jam. Silakan tenang menyerahkan. Tugas merawat ayahmu padaku mulai sekarang. Setiap hari ke depan aku akan melakukan 2 kali penyesuaian tubuh dan 1 kali pembersihan tubuh untuk ayahmu. Memastikan dia nyaman dan rileks, tanpa mengalami luka baring. Berapa biaya yang kamu kenakan?
Nona Lin, panggil saja aku Siaki. Tuan Lidong sudah membayar semua biayanya. Lalu aku mulai bekerja. Apa kamu yang membuatku dipecat? Ya, Aku tidak merasa ada hal dalam pekerjaanku yang membuatmu tidak puas. Berikan aku alasan untuk memecatku. alasannya sederhana. Aku bersama Su Xiu. Ini tidak adil bagi Xiu, jika kamu menjadi sekretaris lagi. Oh Wuyang, bisakah kamu memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Hari itu saat ayahku jatuh dari tangga. Aku tahu kamu selalu bersamaku. Aku masih diselimuti bajumu saat aku bangun. Tapi kemudian kamu menghilang. Ketika kamu muncul lagi, seperti menjadi orang yang berbeda. Kamu bilang kamu dipisahkan dariku karena Xiu. Aku bilang aku tidak percaya. Lebih baik kamu cepat-cepat memberitahuku, kalau tidak aku benar-benar marah. Apa sih yang kamu sembunyikan dariku? Aku tidak punya apa-apa untuk disembunyikan darimu. Hanya ada satu alasan untuk putus denganmu. Aku bersama Xiu. Mengerti? Meiya juga ada di sini. Aku datang di waktu yang tidak tepat? Ya, ini bukan waktunya. Xiu, kamu adalah pacarku. Kamu bisa datang ke sini sesukamu. Maaf. Kita ada pekerjaan yang harus dibicarakan sekarang. Tolong keluar. Kamu sudah dipecat, jadi tidak ada pekerjaan yang harus dibicarakan antara kita. Kamu tidak memberitahuku alasannya. Apa kamu membelinya dari Xiao Jiangnan? Hanya lewat. Mengingat kamu belum makan. Aku membelikannya untukmu. Semua favoritmu. Mie yang cun pangsit udang stea cuka. Dan ayam minyak. Masih butuh alasan? Hidangan yang sama. Orang yang berbeda.
Apa sih yang kamu lakukan di sini? Kalian semua ada di sini dan tidak masuk untuk mencariku? Berhenti menonton, ayo pergi. Aku suka makan croissant. Apa? Apa kamu mau menangis? Croissantnya terlalu jelek. Kalau begitu jangan makan ini. Aku akan memberimu ini. Ini terlihat enak. Karena aku sudah menggigitnya, aku akan menghabiskannya. Sangat boros kalau tidak dihabiskan. Apa yang kamu pikirkan? Tidak. Aku tiba-tiba ingin makan croissant. Apa kamu lapar? Kamu tidak makan. Apa yang aku bawa tadi? Apa yang terjadi padamu? Aku menangis karena roti panggang ini. Mau aku ganti untukmu? Tidak perlu. Biarkan aku menghabiskannya, jangan disia-siakan. Sekarang bisakah kamu memberitahuku? Apa? Apa yang terjadi antara kamu dan Lin Mei ya? Bukankah kalian sudah putus sebelumnya? Apa alasan? Putusnya hubunganmu dengan pacarmu? Jangan katakan itu. Aku pernah jatuh cinta sekali. Putusnya karena aku pergi ke Prancis. Hubungan jarak jauh, jadi perasaan memudar. Tapi kamu berbeda. Kalian tidak punya masalah hubungan jarak jauh. Dan tanpa peringatan apapun. Jangan tanya. Pokoknya, alasan dibalik masalah ini tak akan mempengaruhi hubungan kita. Aku tak akan pernah bersama Lin Mei selamanya. Jangan khawatir. Karena aku telah memilihmu, aku akan bertanggung jawab padamu. Menurutku yang harus kamu pikirkan sekarang adalah masa depan kita. Bagaimana menurutmu? Mengerti. Aku tak akan menyebut dia lagi.
Cheers. Aku menemanimu untuk mengucapkan selamat tinggal pada bajingan Ouyang itu sepenuhnya. Tapi aku tak bisa mengucapkan selamat tinggal padanya. Dia memperlakukanmu seperti ini. Kenapa kamu masih memikirkannya? Jangan minum sendirian. Aku benar-benar tidak mengerti. Hanya beberapa hari yang lalu, dia sangat mencintaimu. Beberapa hari kemudian dia bersama Susiu, dan dia memecatmu. Sangat kejam. Tidak masuk akal. Sudahkah kamu membaca Harry Potter? Tahukah kamu dari mana Voldemort berasal? Voldemort, nama aslinya adalah Tom Riddle. Tidak hanya ibunya terlihat jelek tapi juga seorang Muggle. Muggle adalah orang yang tidak memiliki sihir di dunia sihir. Tapi dia jatuh cinta dengan salah satu Muggle paling tampan di desa mereka, Tom. Bagaimana dia bisa menipunya? Meskipun dia tidak bisa menyihir, dia bisa membuat ramuan. Jadi dia menipu Tom untuk meminum ramuan cinta. Seketika Tom sangat mencintai ibu Voldemort. Mengapa Voldemort here? Jadi Voldemort membenci nama belakangnya. Dia meninggalkan nama Tom Riddle dan mengubahnya menjadi Voldemort. Tidakkah kamu mendengar apa yang saya bicarakan? Maksud saya, apakah Susiu memberikan obat kepada Ouyang? Saya pikir kamu sedang dihipnotis sekarang. Lihat, saya bilang kamu tidak percaya. Biar saya jelaskan. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, tapi tidak bisa disebut tahayul. Pikirkanlah, kamu bilang cinta. Kamu menggunakan sains untuk menjelaskan cinta. Bagaimana menjelaskannya? Bisakah kamu menjelaskannya dengan jelas? Artinya, cinta adalah tahayul terbesar dan paling menakjubkan di dunia. Kamu tahu bahwa ayah saya tidak punya banyak waktu. Karena saya adalah anak laki-laki. Saya tidak bisa menentangnya saat ini. Hanya kata maaf. Apakah kamu pernah bilang sebelumnya untuk membuat saya percaya padamu? Kamu bilang bahwa tidak peduli seberapa sulit jalan di depan, kamu akan terus berjalan. Kamu membuat saya bekerja denganmu. Alasannya sederhana. Saya bersama Susiu. Ini tidak adil untuk Siu, jika kamu terus menjadi sekretarisku. Aku tidak punya apa-apa untuk disembunyikan darimu. Hanya ada satu alasan mengapa aku putus denganmu. Aku bersama Siu. Mengerti? Meiya, apa yang aku katakan? Kenapa kamu menangis? Apa kamu mengerti apa yang aku katakan? Kamu bicara banyak dan membuatku percaya pada satu hal. Apa? Ouyang punya sesuatu yang disembunyikan dariku. Jadi menurutmu, pesta pertunangan kita di mana yang tepat? Kamu tidak perlu khawatir. Sebelum pertunangan, aku harus ke keluargamu untuk melamar. Serahkan padaku. Kamu sangat baik. Maka aku akan dengan patuh menunggumu untuk menikahiku dengan awan 7 warna. Kamu mau kemana? Aku mencari Ouyang. Duduklah. Apa dia menjawab teleponmu? Kamu datang untuknya. Jangan khawatir, aku kembalikan dia ke daftar hitam. Tidak perlu. Aku tidak khawatir. Bagaimana jika dia manis dengan Susiu? Kenapa harus mencarinya? Kenapa membuat dirimu begitu malu? Kita berdua akan mabuk hari ini.
Bicarakan besok. Ayo minum. Aku dengar kedamaian biasanya datang setelah perang. Kenapa aku melihat ayahku terus memukul ibuku? Hanya karena dia mabuk. Dia terus memukul ibuku. Aku benar-benar tidak tahan. Jangan pikir aku Pengecut. Ketika aku kecil aku hanya merasakan kehangatan ibuku. Kenapa ayahku begitu galak? Kalau aku benar-benar punya sayap, 2 sayap, aku akan pergi kapan saja. Berangkat. Aku harus membawa ibuku pergi. Wewe, kamu menyanyi dengan bagus. Aku pertama kali mendengarmu menyanyi. 100 lagi. Cepat nyanyi. Bersulang. Kamu tidak naik dan duduk. Tidak.
Aku ingat setiap detik bersamamu. Oh Wuyang, Aku lihat bagaimana kamu memetiknya dengan satu tangan. Kamu memetiknya. jangan berantakan, lepaskan aku. Kalau kamu tidak memetiknya, aku akan melepaskannya. Ayah, kamu di sini. Oh Wuyang, pulang. Pulang dan tidur nyenyak. Ayah, aku ingin tinggal di sini. Semua salah ayah. Itu pahitnya ayahmu. Tidak menyangka akan jatuh pada anakku. Ayah, jangan bilang begitu. Setidaknya kita tidak membuat kesalahan yang lebih besar sebelum kita tahu kebenarannya. Kamu tidak memberitahu Meya. Bagaimana aku bisa bilang? Dua orang yang saling mencintai. Tiba-tiba suatu hari diberitahu. Mereka adalah saudara kandung. Kamu tahu perasaan ini. Jadi, aku tidak akan memberitahunya kebenaran. Aku lebih memilih dia membenciku. Aku lebih memilih dia tidak pernah tahu siapa ayah kandungnya. Dia punya Paman Lin, kamu punya Duruonan. Tidak apa-apa. Jadi, kamu pun datang ke Siu. Oh yang mungkin. Kamu bisa menemukan gadis lain yang kamu suka. Setelah beberapa waktu. Ayah. Hanya Su Xiu yang bisa membuat Lin Meya benar-benar kecewa padaku. Itu bagus. Jika kita menikahi keluarga Su, perusahaan kita akan lebih stabil di masa depan dengan dukungan keluarga Su. Maka kamu tidak perlu khawatir. Ayah, kita adalah pihak pria. Tolong beritahu keluarga Su secepatnya. Aku ingin menikahi Su Xiu secepat mungkin. Oh Yang. Bagaimana aku tidak khawatir? Jika kamu tidak bahagia, ayah aku akan sangat bahagia. Selain itu, kamu tidak boleh pergi ke Lin Meya lagi. Jangan memberinya uang lagi.
Li Dong akan merawatnya dengan baik. Lin Meiya juga akan sangat bahagia. Paman Ou. Telepon saja aku jika ada sesuatu. Kamu datang ke sini untuk menungguku. Ada apa? Terima kasih. Sama-sama. Apakah kamu tahu tentang Ou Yang dan Xiaoya? Ya, aku tahu. Ou Yang tidak ingin Xiaoya melalui rasa sakit yang dia alami sekarang. Dia lebih baik membiarkan Xiaoya membencinya. Dia lebih baik membiarkan Xiaoya hanya mengalami hubungan cinta yang normal. Aku tidak berencana mengakui putriku lagi. Sebagai ayah kandungnya, aku ingin meminta sesuatu padamu. Paman Ou, silakan katakan. Li Dong. Paman melihatmu tumbuh. Aku tahu karaktermu, pengetahuanmu, dan kemampuanmu. Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan tentang Xiaoya. Aku tidak tahu apakah ini takdir. Ayah angkat Xiaoya punya warung makan yang sudah beroperasi lebih dari 10 tahun. Kebetulan tepat di seberang toko lama kami. Jadi saat Xiaoya masuk SMP, aku sudah kenal dia. Dia ceria, sangat berbakti, dan jujur. Dia tidak membenci dunia karena dia sudah mengalami penderitaan sejak kecil. Sebaliknya, dia lebih hangat, ceria dan baik daripada orang biasa. Sejujurnya, aku sangat mencintai Xiaoya. Banget. Hanya saja, Chen Zhe selalu ada di sampingnya. Kemudian, Ou yang muncul. Jadi aku tidak punya kesempatan untuk mengungkapkannya. Aku berniat menyimpan perasaan ini selamanya di hati, dan tidak mengatakannya sebagai rahasia. Tolong jaga Xiaoya untukku. Jika Xiaoya bisa menjadi menantu keluarga Li di masa depan, aku akan tenang. Aku juga berharap Xiaoya bisa menjadi menantu keluarga kami. Tapi bagaimanapun, ini hanya angan-angan saya. Pokoknya Om Ou, di saat tersulit ini, begini saja, aku akan menemani Xiaoya sampai akhir. Apakah dia akan memilih untuk menikah denganku di masa depan? Itu pilihannya. Apapun keputusannya, aku akan menghargainya.
Terima kasih banyak, Om. Kamu tidak perlu berterima kasih. Ini semua adalah hal yang aku lakukan dengan senang hati. Aku sangat bahagia. Tapi Om, kamu benar-benar tidak berencana untuk mengenal Meia. Asal tidak menyakitinya, aku bisa melakukan apa saja. Aku mengerti. Paman punya satu permintaan lagi untukmu. Paman silakan katakan. Ouyang. Sepertinya tidak baik-baik saja. Dia mungkin mengalami banyak ketidakpahaman belakangan ini. Aku tahu. Kalian berdua sahabat terbaik. Paman sungguh berharap kamu untuk tidak menyerah padanya. Tidak akan terjadi. Kami bersaudara. Seumur hidup, aku tidak akan pernah meninggalkannya. Paman jangan khawatir. Oke. Wei Wei. Wei Wei. Kita di mana sekarang? Di rumahku. Bagaimana kita kembali tadi malam? Aku tidak tahu. Kamu minum lebih banyak. Ini yang dibuat kakakku. Sangat berguna saat kamu mabuk. Apa kamu bahkan tahu kalau kamu mabuk tadi malam? Kupikir kalian berdua tidak ingat. Lalu lihat diri kalian. Apa menurut kalian bisa minum banyak? Apa kalian pikir kalian peminum besar di Cina? Gadis baik, setelah minum tadi malam. Sepertinya kalian menguasai seluruh dunia. Li Weiwei, aku sangat mengagumimu. Apa kamu tahu kalau kamu membuat toko lama Li? Malu kemarin. Hentikan. Dua gadis cantik muda duduk di depan restoranmu untuk membantumu menarik pelanggan. Orang lain akan senang dengan itu. Malu? Kenapa malu? Meia memang cantik. Setelah kalian selesai minum, bentuknya benar-benar menakuti banyak adik-adik. Aku tahu kalian akan berkelit. Saya adalah orang yang berumur tinggi. Kalau tidak, saya akan merekam video untuk kalian berdua. Tapi saya tidak suka main-main. Saya hanya melakukan langkah kecil. Saya mengambil foto. Kalian bisa melihat penampilan kalian kemarin. Bukti ini sangat kuat, sehingga kalian tidak bisa berdalih. Jangan sembunyi. Jangan sembunyi. Mengapa sembunyi?
Kalian sangat fotogenik. Wajah kalian tidak gemuk sempurna. Setelah minum kulit menjadi kemerahan. Sangat cantik. Simpan saja. Li Weiwei, biar saya beritahu. Saya akan menyimpan foto ini untukmu. Di masa depan, jika kamu berani tidak patuh dan mabuk, saya akan mengirim foto ini ke lingkaran pertemanan. Ingat ya. Terima kasih. Meiya, apakah kamu melihat pengasuh Xiaqi? Saya sudah bertemu Xiaqi, belum sempat berterima kasih Paman Xiaoli. Biaya Xiaoqi, serta biaya operasi dan rawat inap ayah saya pasti akan segera melunasinya. Meiya, mengapa kamu begitu baik kepada kami? Kamu bahkan tidak punya pekerjaan sekarang. Dari mana mendapatkan uang sebanyak itu? Ambil saja semua hal yang baik untuk ayahmu. Uang bukan masalah. Terima kasih Weiwei. Mengapa kamu begitu baik kepada saya? Kamu masih harus membayarnya. Saya benar-benar tidak punya cara kali ini. Itu sebabnya saya memberimu banyak masalah. Saya akan segera mencari pekerjaan. Saya pasti akan mengembalikan uangnya padamu. Mungkin. Oke. Saya ingat untukmu. Ketika kamu mendapatkan pekerjaan dan menghasilkan uang, beritahu saya lebih banyak tentang pembayaran kembali. Tapi aku ingin memberitahumu bahwa aku benar-benar tidak terburu-buru. Jadi kamu tidak perlu menekan dirimu sendiri terlalu banyak, oke? Perawat Xiaqi baru saja melaporkan padaku. Paman Lin sekarang relatif stabil. Kamu bisa tenang. Hari ini, aku tidak akan bekerja. Jangan pikirkan hal-hal yang kamu khawatirkan. Aku berencana mengambil hari yang berharga ini dan menemani kedua nona muda. Hebat? Apa yang kita lakukan? Lakukan apa yang kita inginkan. Baiklah. Minum sekarang. Mari bersenang-senang. Bagaimana? Kamu lihat. Ayo pergi. Aku akan menghormatimu. Ada kursi. Ayo pergi. Istirahatlah, aku kelelahan. Istirahatlah. Kalian berdua duduklah. Aku akan mengambil air. Oke. Apa kamu lelah? Tidak sama sekali. Kakak itu tergantung padamu. Apakah Meiya bisa menjadi kakak iparku? Kakak itu tergantung padamu. Apakah Meiya bisa menjadi kakak iparku? Sangat malu. Maaf. Weiwei punya banyak pikiran. Aku tidak bisa mengikutinya. Apakah kamu senang? Ya, sangat menyenangkan.
Paman Xiaoli, jika bukan karena kali ini kamu dan Wewe selalu membantuku tepat waktu, atau jika kalian berdua ada di sampingku untuk menyokong dan mendorongku, aku benar-benar tidak tahu bagaimana bertahan. Aku rela melakukannya. Karena itu kamu. Aku bermaksud menyimpannya dalam hatiku selamanya. Tapi sekarang, kalau aku tidak memberitahumu apa yang ada di hatiku, maka aku bukanlah seorang pria. Aku mencintaimu, Lin Meya. Aku ingin merawatmu dengan sisa hidupku dan membuatmu bahagia. Aku tahu kamu tidak bisa melupakan Ou yang sekarang. Aku juga tahu bahwa Ou yang tidak tergantikan dan tidak bisa ditiru, dia akan selalu memiliki tempat di hatimu. Tapi tidak masalah, aku rela menunggu sampai suatu hari kamu menguncinya. Mungkin kamu bisa menerimaku. Biarkan aku tinggal di hatimu. Paman Xiaoli, terima kasih telah mencintaiku. Terima kasih telah menungguku. Tapi jangan terburu-buru menjawabku. Dan jangan merasa tertekan. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa masih banyak orang di dunia ini yang rela mencintaimu dan menunggumu. Aku harap kamu bisa bersemangat lagi. Masih berharap untuk hidup. Aku masih Paman Xiaoli Mu. Kamu tetap Lin Meya yang dulu. Ya? Ketua Anda mencari saya? Silakan duduk. Belakangan ini, Anda ikuti Ouyang. Ajak dia jalan-jalan. Bukankah Anda sering bertinju? Anda bertarung dengannya. Baik. Biarkan dia sedikit sambil memukul. Ketua, tenang saja. Saya punya takaran. Pergi sekarang. Baik. Terlihat bagus? Bagus. Pertama kali melihatnya, aku langsung memikirkanmu. Itu benar. Kamu terlihat sangat cantik setelah memakainya. Siu, kamu datang dan bawakan aku hadiah yang begitu berharga. Ini seharusnya aku yang siapkan untukmu. Bibi, jangan terlalu sopan. Kita akan menjadi keluarga. Menghormati Anda adalah hal yang harus aku lakukan. Jodoh yang sempurna itu luar biasa. Aku sangat menyukaimu. Ayo. Apakah Ouyang datang padamu? Ya, aku merasa aneh. Jadi aku ingin bertanya padamu. Apakah ada sesuatu yang terjadi antara Ouyang dan Paman Ou? Dia dulu punya hubungan baik dengan Meya. Tiba-tiba mereka putus. Dan dia buru-buru datang padaku. Menanyakan apakah aku bisa bersamanya. Apa yang bisa terjadi antara mereka? Tidak ada yang terjadi. Ouyang adalah anakku. Dia masih punya selera. Dia pasti sudah mengerti bahwa aku pusing ketika memikirkan Lin Meya. Mereka dari dunia yang berbeda. Mereka tidak bisa bertahan lama. Siu, tetap saja bersama yang kita. Aku akan mendesak Paman Ou untuk meluangkan waktu untuk melamar. Ayo.
Bibi kamu baik-baik saja. Baik. Apa yang baru saja kita katakan? Kamu bilang padaku untuk bersama Ouyang. Dan kamu akan mendesak Paman Ou untuk meluangkan waktu untuk melamar. Ya, jangan khawatir. Aku akan meluangkan waktuku. Ayo, Oke, berhenti. Jika kita terus memukul, meski tubuhmu bisa menahannya, tubuh orang lain tidak bisa. Telepon Lin Meya. Angkat, dia adalah saudarimu. Kamu harus melakukan sesuatu sekarang untuk membantunya. halo. Kamu di mana? Aku ingin bertemu denganmu. Kamu punya sesuatu? Ya. Aku punya sesuatu untuk dikembalikan padamu. Aku akan pergi setelah mengembalikannya padamu. Aku tidak akan mengganggumu. Aku di klub. Siu. Kamu ada waktu untuk mengunjungiku sekarang? Aku kirimkan lokasinya.
Bangun. Pukulan keras. Pukulan keras. Pukulan keras. Pukulan keras. 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 Ayo. Pukul kepalanya. Pukul kepalanya. Ya. Ya. Ya, ayo lanjutkan. Diserang. Bawah. 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 Benar. Pukulan keras. Bawah. Bawah. Yang. Benar. Naik. Pukulan keras.